Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan ini produk terbaru dari GSN yang sangat eksotis, futuristik, premium, elegan, mewah. Cakep banget. Model seperti ini dengan material full Nagasari ini sangat langka. Biasanya kita memproduksi dalam 1 tahun antara 4-5 piece saja, dan itu ketika tayang juga alhamdulillah langsung sold out di mahar oleh sultan-sultan. Harganya sih nggak terlalu wah gitu, masih di bawah harga 3 jutaan ya, harganya masih di bawah 3 jutaan. Kali ini yang kita tampilkan modelnya cukup keren. Handle-nya Bowie ya. Biasanya model Zambia, Betawian polos, Betawian simpe, dan seterusnya. Nagasari sendiri kayu yang cukup langka. Di sebagian daerah itu mengatakan kayu bertuah gitu. Terus ada yang Habib di Kalimantan, Samarinda itu mengatakan kayu yang dijadikan tongkat oleh Rasulullah. Tapi wallahu alam, saya sendiri tidak berani mengatakan seperti itu. Katanya beliau punya turun-temurun tongkat itu dari kayu Nagasari. Termasuk juga dipakai gelang, dipakai tasbih, dipakai cincin, dan seterusnya. Nih, cakep banget, merah banget. Finishingnya di glossy ya, glowing. Nah, handle-nya model begini nyaman. Untuk genggaman atas nyaman, genggaman bawah juga oke, nyaman. Di ujung handle dikasih pin kuningan ngeplong, barangkali mau ditambahkan tali untuk aksesorisnya. Di bawah juga demikian, di serangka. Untuk aksesoris di sini tanduk hitam, terus tutup luhur atau ini sopal dikasih tanduk hitam atas dan bawahnya. Lalu simit mitingnya juga dari tanduk. Ini rapi, buat pajangan keren, oke, sangat premium dan jarang. Saya bilang sekali lagi, ini sangat langka sehingga jarang ada di pasaran. Di pasaran pergolokan itu jarang sekali ada. Dipajang oke, dipakai juga oke, premium juga, sangat mumpuni, layak sekali gitu. Kalau Idul Kurban selipkan di sini di sabuk Betawian begini, sudah santai. Orang-orang yang merobohkan, lalu kita cabut, set, pegang, putar tangan kiri, tarik, pelan dorong punggung bilahnya untuk serangkanya kembalikan ke ikat pinggang, lalu kita bacakan nama-nama yang kurban, lalu kita eksekusi. Bisa begini, bisa tarik murni, bisa dorong tarik sekehendak, bagaimana kebiasaannya menyembelih, tapi harus betul-betul menguasai gitu. Untuk teknik dorong begini, powernya lebih kuat ya, mending tarik murni gitu. Kalau dorong ditambah tangan kiri di punggung bilah enak, tapi minimal bilahnya 30, lebih panjang harus tekanan.
ada tekanan begitu. Karena bilah semakin pendek itu enaknya kayak tarik murni. Untuk bentuk bilahnya seperti ini, bisa dikatakan salam nunggal ini. Kalau buwi itu ujung atas ujung bawah bertemu. Ini ujung punggung bilahnya lempeng lurus, lalu bilahnya naik ujungnya. Itu pakai Ricasso, manis banget. Materialnya dari baja Bohler N695. Prosesnya tempa mesin atau stock removal. Finishingnya satin polis serat baja. Ini kelihatan serat-seratnya, ini serat baja itu manis banget. Kita ukur untuk panjang bilahnya 28, kurang ya, 27,8 lebih tepatnya. Jadi masuk kategori 28 cm, kategori 28 cm. Untuk lebarnya terlebar 3 cm terlebarnya, dan ketebalannya 4, ada ini 3,5 atau 3,8, 4 milian lah tebalnya. Material Bohler N695, sudah sekelas stainless steel Bohler N695. Selanjutnya ketika euforia Idul Kurban, setelah menyembelih, angkat bilahnya, amankan. Menyembelih itu prosesnya harus cepat ya, proses menyembelih cepat, tidak lebih dari 3 kali gesekan dan jangan lebih dari 5 detik lah, jangan sampai lebih dari 5 detik. Tarik murni, dorong tarik ataupun dorong murni, jangan sampai lebih 3 kali gesekan dan 5 detik. Selanjutnya diangkat bilahnya, jangan lama-lama berdiam diri bilah itu di leher sapi, karena ketika itu darah sudah muncrat, kelihatan muncrat 2 jalur, itu sudah terputus kesemuanya. Letak untuk ini saluran pernafasan dan saluran makanan itu sejajar. Jadi kalau sudah terputus, sudah mengalir darahnya, berarti yang kiri dan kanan urat ini, saluran darah ini sudah keluar, artinya ini sudah putus dua-duanya. Yang tengah pasti dilewati oleh bilah. Langsung diangkat saja, amankan. Begini megangnya, cari tempat cucian, cuci, lalu cari handuk. Kita sediakan handuk baik di pinggang kita ataupun di sepatu boot atau di dekat cucian tadi. Kita bersihkan, kita lap gini, seret, lap semuanya, seret. Di sini di bagian pangkal ini harus dilap menggunakan material baja apapun, model bentuk apapun. Ini SOP-nya seperti itu, SOP-nya. Selanjutnya, meskipun baru menyembelih 1 kali, meskipun tidak ada chipping dan rolling, sebaiknya kita stropping begini. Stroppingnya kita stropping. Kita menyediakan ya stropping premium di Gubuk GSN, alhamdulillah ready stock ya, kita ada nyetok terus. Nah, ini harus dibawa di sepatu boot gitu. Kalau kita berpenampilan kiai kemiai pakai sarung nggak masalah, jatahnya cuma menyembelih doang, ini jatahnya tidak ikut merobohkan. Pakai sarung gitu, monggo, itu santai-santai saja. Memang dapuknya seperti itu di masyarakat, tidak ikut merobohkan, tidak masalah itu. Jadi tentang handuk dan stropping tadi, peletakannya disisihkan beda, diamankan, jauhkan dari anak-anak, tapi juga masih terpantau. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil yang ketika kita tinggal hiruk pikuk ternyata amblas barang kita, ini kan juga repot juga. Nah, setelah itu baru disarungkan. Nanti penyembelihan berikutnya dan seterusnya berapa ekor pun insya Allah aman bilah kita. Seperti itu. Menggunakan pisau atau golok apapun sama. Apalagi dengan material baju bekas. Kalau berlumuran darah disarungkan atau dicuci sekedarnya tanpa dilap, maka air dan darah ini masih ada di sini, pori-pori di bagian-bagian tertentu kita sarungkan, maka tadi itu sisanya masuk di sini, sehingga keesokan hari pasti akan muncul bintik-bintik spot karat. 2-3 hari sudah karatan, teyengen, semuanya begitu. Itu yang dari material baja bekas.
Jadi SOP ini perlu sekali diterapkan. Semuanya ada ilmunya. Kita teskan di tisu. Set, masya Allah, lembut banget sampai bablas nih. Hati-hati. Kelembutannya benar-benar, memang baja bohler ini dipakai untuk jenis pisau golok atau apa, tetap ajib banget. Apalagi secara dikombinasikan dengan mau dibentuk golok premium, wah jelasin seperti ini, macam-macam. Kelembutannya di tisu. Kalau di tisu sudah lembut begini, maka di kresek dan di kertas pun sudah lewat nih, tahan tajamnya sampai habis, sampai banyak juga tetap halus mulus. Di kertas pun juga demikian. Kita megangnya cuma 3 jari begini. Kenapa tidak 2 jari? Takutnya nanti jatuh. 2 ya, misalkan 2 kita tarik, kita teskan seperti ini ketajamannya. Benar-benar nggak rugi dan seterusnya. Cuman saran saya jangan mengetes pisau dan golok sembelihan di media kresek atau plastik yang alot, jangan. Terus jangan mengeteskan golok atau pisau sembelih di benda yang keras seperti bambu, kayu, apalagi kayu yang keras. Jangan, itu salah dan salah banget, salah besar. Jangan sampai. Kemarin sudah saya sampaikan ketika saya mereview golok cacah yang micro bevel, tapi tajamnya benar-benar slice tisu. Itu pun juga saya ragu kalau setajam ini, meskipun micro bevel, saya ragunya ketika nanti diteskan di bambu, kayu yang keras, ragu saya, takutnya chipping. Apalagi yang seperti ini, yang flat. Untuk sembelihan kan flat banget tuh, di tisu halus lembut. Jangan sampai diteskan dengan alasan apapun. Alasan nanti ini pengetesan, kita akan testimoni agar nanti ketika dipakai membentur tulang aman. Jangan gitu, salah itu, betul-betul salah gitu. Karena standar SKKMI mengetes pisau atau golok sembelih itu di kertas. Ini kertas ini sudah betul sekali. Di kertas, seret, dipuskat, dikelok-kelokkan. Kalau sudah halus, sudah cukup. Dipakai menyembelih sudah bisa. Tapi ketika kita stropping, lalu diteskan di kertas lebih halus, dan apalagi kalau bisa di slice tisu, maka bagus. Karena slice tisu juga tidak hanya trik, tapi ketajaman. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Tidak ada niat kami untuk menggurui. Dan untuk goloknya silahkan tanyakan ke admin kami. Stoknya cuma 1 untuk yang model ini. 1, jarang sekali dalam 1 tahun, paling produksi 2, 3, jarang. Prosesnya juga lama, bahan-bahannya juga langka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.